Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Nah, kalau kita bicara soal kekerasan ini tidak hanya di lingkungan pendidikan sebetulnya gitu ya, karena banyak kita lihat juga ada kekerasan di rumah, kekerasan di lingkungan kita sekitar dan lain sebagainya. Nah, tadi kan mungkin ada peran dari guru, mungkin ada peran dari orang tua juga. Kalau mungkin dari Bu Susi sendiri melihat untuk kasus kekerasan di lingkungan rumah atau lingkungan sendiri ini seperti apa? Kekerasan di dalam rumah tangga gitu ya. Jadi anak menjadi berdampak kepada anak juga akhirnya. Misalnya KDRT. Ya kalau itu tadi kan anak itu mencontoh. Jadi kalau misalnya ada KDRT di rumah, berarti kan anak itu bisa menyimpulkan sendiri loh bahwa misalnya kalau penyelesaian kasus itu harusnya dengan kekerasan. Jadi ketika dia melihat maka itu kan terserap nih ke dalam pikirannya gitu ya. Jadi ketika dia dewasa maka itu yang akan dilakukan gitu. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor si pelaku ini melakukan kekerasan terhadap korban gitu? Ini karena pengaruh dari rumah melihat kekerasan terhadap orang tua dan lain sebagainya. Bisa seperti itu ketika anak itu tidak diintervensi. Jadi anak itu tumbuh dengan contoh-contoh yang buruk. Maka dia akan mengamini bahwa setiap perbuatan itu biasa gitu loh. Jadi misalnya bapaknya mukul ibunya, dia bisa mukul temennya, dia bisa mukul itu karena menurut dia itu biasa kan, nggak ada saksi, nggak ada apa gitu loh. Jadi itu ketika anak kan tidak diintervensi. Tapi kalau misalnya anak broken home atau anak yang mengalami kegagalan ya dalam rumah tangga itu pengasuhannya gagal, maka kemudian dia diasuh oleh keluarga besarnya. Keluarga besarnya memberi contoh yang baik, bisa saja si anak tidak akan mencontoh perbuatan yang buruk. Gitu. Jadi penting memang supporting system. Jadi anak itu kalaupun misalnya, karena banyak anak broken home juga berhasil gitu, karena ada supporting system lain. Jadi misalnya keluarga intinya berpisah, tapi dia hidup dengan keluarga besarnya yang memberi cinta kasih dan lain-lain, maka dia bisa berubah, dia bisa tidak mencontoh yang buruk gitu. Artinya di sini adalah bahwa yang penting adalah ada support system yang dibangun oleh keluarga. Jadi jangan sampai misalnya ketika ada satu keluarga, misalnya saudara kita yang mengalami perpisahan, maka kita tetap harus rekat supaya anak ini tetap punya contoh baik. Bahwa orang tuanya berpisah, tapi kan tidak memutuskan silaturahmi dan hubungan itu kita bangun terus. Jadi anak merasa bahwa dia tetap ada yang mencintai dan artinya tidak mesti dari orang tua gitu ya membangun untuk support system sendiri, tetapi juga ada support system lain dari keluarga besar pun bisa gitu ya. Nah, mungkin dari dinas sendiri Pak untuk kedepannya gitu, adakah program-program khusus nanti untuk bisa menangani kasus kekerasan yang mungkin saat ini terus meningkat, mungkin tidak hanya dengan membentuk tim khusus atau mungkin ada program-program lainnya nih? Iya, terima kasih. Kita lebih mengedepankan itu pencegahan Pak. Nah pencegahan itu sebenarnya lebih penting. Kalau sudah kejadian kan udah nggak bisa kan. Paling kita rehabilitasinya kan. Pencegahan ini ya melalui pendidikan keagamaan misalnya kan. Kemudian melalui kegiatan-kegiatan parenting tadi, pertemuan orang tua murid, itu membangun komunikasi yang baik. Jadi anak-anak, dan satu lagi yang perlu jadi catatan juga, ketika ada kegiatan pertemuan orang tua dan murid, nah orang tuanya hadir itu, jangan tidak hadir. Terkadang kasihan tuh Pak, ada anaknya hadir, mana bapak ibunya nggak datang. Nah itu kan sudah membuat anaknya sudah tertekan dari sisi batinnya kan. Nah itu perlu, jangan sampai kita selaku orang tua, kalau bapaknya tidak bisa ya ibunya, kalau nggak bisa ya bapaknya gitu. Harus komunikasi antara bapak ibu. Nah, itu yang langkah pencegahan. Kemudian kita minta nanti dari keluarga, itu pengasuhan dari keluarga juga harus lebih intens. Kalau kita kedua orang tua sibuk semua, ya luangkanlah waktu lah untuk anak-anak kan. Misalnya hari Sabtu dan hari libur, ajak anak-anak tuh bercengkrama gitu kan, bermain kemana gitu kan. Sehingga ada rasa cinta kasih, sehingga
ketika kita tanamkan rasa kasih sayang dengan anak, anak itu akan tumbuh dengan baik, Pak. Ya. Nah, jadi energi-energi positif yang mencintai orang tidak boleh melakukan seperti ini, seperti itu. Nah, kalau masing-masing keluarga ini, keluarga tangguh lah kan, nah harus menciptakan keluarga yang tangguh. Bukan desa tangguh lagi, Pak, keluarga tangguh. Keluarga tangguh ya. Dari keluarga itu yang dari kecil. Memang di dalam sistem kebencanaan juga kan sekarang ada istilahnya Sekolah aman. keluarga aman bencana itu. Nah, kita Desa desa tangguh bencana. Ini bukan keluarga tangguh. Iya, Katana. Nah, keluarga katana itu keluarganya, Pak. Dan mulai dari bapak, ibu dan anak-anak serta kakak adik. Ya, itu yang harus program pencegahan ini menjadi suatu program yang memang penting. harus didepankan gitu. Iya, penting gitu itu, sangat penting, Pak. Ya, baik. Ya. Oke, dari Bu Susi sendiri mungkin apa yang jadi disampaikan untuk mungkin orang tua ataupun anak untuk bisa menghindari lah kasus kekerasan yang mungkin terjadi dan semakin meningkat saat ini. Kalau menurut saya yang apa ya yang harus diutamakan itu tadi ya, bagaimana orang tua memang bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak. Ya. Jadi anak mencari orang tuanya sebagai tempat untuk curhat. Karena pengalaman kami di Pupa ke sekolah-sekolah, anak-anak itu bilang sekarang lebih percaya pada kaca. Bayangin ya. Terus kayak bilang, apakah nggak percaya pada teman? Enggak. Jadi teman dan keluarga itu tidak dipercaya lagi. Ya. Percaya pada kaca. Kaca. Bayangkan ya pada situasi tersebut. Jadi harapan saya bahwa jangan sampai anak-anak kita tuh akhirnya bercerita dengan kaca. Ya. Karena kaca kan tidak bisa Tidak ada respon. nggak ada respon gitu. Jadi yang harus kita bangun itu adalah komunikasi dengan anak supaya anak percaya sama kita. Betul. Sehingga apa yang dia alami bisa kita ketahui. Betul. Kalau kita nggak mampu membantu dia, kita bisa merujuk pada orang-orang yang bisa bantu dia. Iya, betul. Artinya memang membangun komunikasi lah gitu ya untuk Ya, keluarga sendiri, betul. dari orang tua juga komunikasi, mungkin untuk tenaga pendidik juga perlu ini ya. Perlu. Jadi disampaikan bahwa ada kolaborasi antara orang tua, kemudian murid dan juga dari guru itu sendiri. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak tentunya Pak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio TVRI Bengkulu. Terima kasih banyak Bu Susi sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Nah, semoga ini bisa kita hindari bersama ya. Mari bersama-sama kita lawan kekerasan di sekolah. Untuk para korban, jangan takut untuk melapor. Nanti akan ada pencegahan dan juga perlindungan tentunya untuk para korban itu sendiri. Akhir kata, saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.